ada berdasarkan masa kerja. Iya, makanya begini, juga dengan mempertimbangkan masa kerja. Kecuali kan nanti diatur ternyata posisinya diatur lain di luar kesepakatan ini, kita tidak bisa berapa. Tapi sepanjang kemudian dikembalikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mengangkat dari paruh waktu menjadi penuh waktu disesuaikan dengan masa kerja. Begitu kan ya Bu Sekda ya? Mohon maaf Pak, jadi kembali lagi ke belanja pegawai ya? Oh karena iya, penuh waktu itu betul. adalah belanja pegawai. Iya, lah ya makanya misalkan besok ada 10 kuota untuk penuh waktu nih. Jangan kemudian ajudannya Bu Sekda dulu gitu maksudnya teman-teman. Atau yang sekwan dulu gitu loh. Enggak, maksudnya misalkan gitu loh Bu. Maka siapa? Yo yang diangkat yang bekerja di tahun 2004 dulu atau 2005 dulu. Misalkan jangan diangkat. Misalkan karena PTT-nya di BKSDM. Jangan-jangan BKSDM dulu. Maka formasi kita sepakati agar kita melihat kan begitu ya. Kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan kan begitu ya. Maka kalau tidak diatur dikembalikan kepada pemerintah daerah, kita sepakat bahwa itu berdasarkan masa kerja. Begitu Bu Sekda ya? Iya Bu Sekda? Oh ya ya. Tidak salah itu ya, untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Baru kita poin lagi Pak. Dan yang tadi undang-undang HKPD di bawah. Semua proses itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu pasti direvisi kok itu Bu, tenang, direvisi itu sudah. Dalam rangka pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dengan mempertimbangkan mas kerja. Oke. Ya. Apa? Ya betul ya. Ya. Tusi. Usia maksudnya akan pengaruh. Usia apa masa kerja? Jangan. Ya masa kerja juga usia. Jangan Pak. Jadi maksudnya begini. Kalau usianya jadi P3K, dia masuk dulu usia 50, sekarang 54, sementara ada yang dulu usianya 20, kan kasihan yang dulu usia 20 Pak. Kan gitu toh. Maka indikator utama tetap berdasarkan masa kerja, jangan usia. Kalau menjadi usia, enggak Pak Rosi? Sebentar Pak Sibro, kita cek dulu di yang Kemenpan 347 ya. Apakah demikian? Sebentar. Lah ya tidak ada, belum diatur. Jadi begini Pak, ini kembali berperingkat terbaik ya, itu tadi ya. Ini nanti mungkin yang perlu disampaikan. Itu kan juga menuju penuh waktu kan toh Bu? Iya, terakhirnya nanti paruh waktu. Maksudnya Pak Sibro. Kan di pasal terakhir. Ya. Oke, dapat dipertimbangkan. Ya. Oke. Ya. Itu tidak mengatur, kan itu hanya mengatur kesesuaian formasi toh Bu. 121 itu. Ya. Ini kita tidak bicara 121. Setelahnya. Makanya kecuali kesepakatan ini ada peraturan lagi yang mengatur, ya kita jangan menggunakan kesepakatan ini. Misalkan tiba-tiba kesepakatan, yang diprioritaskan Satpol PP terlebih dahulu, ya kita harus menggunakan pendekatan peraturan itu. Maksud kami sepanjang tidak diatur oleh pemerintah pusat, kenaikan status penuh waktu, paruh waktu menjadi penuh waktu, kita harus mempertimbangkan, pertimbangan utama itu adalah masa kerja. Dan tetap ditambahi sesuai peraturan perundang-undangan. Oh iya, makanya kan mempertimbangkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tapi sekali lagi Bu, kalau misalkan nanti tidak diatur, ada kewenangan daerah di situ, saya minta tolong, ya Bu Sekda kan masih lama mau purna ini.
Oh masih tahun depan ada. Siapa jadi sekdanya? Saya yang pengennya. Nggak usah disampaikan. Oh iya. Sudah ya, terus dalam rangka memetakan alokasi P3K di Kota berhubungan dengan Undang Nomor 22 dan sambil menunggu rencana peraturan kondisi dengan Kementerian Pendidikan Bemadet aja. Oh iya. Kok ada 347 apanya itu? Oh berdasarkan Kemenpan RB keputusan apa? Keputusan apa itu Menpan RB? Keputusan ya apa SK apa permen? Permen. Bukan permen. Oh keputusan. Aparatur negara direncanakan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan ASN P3K berdasarkan ya surat keputusan Menpan RB ya nomor 347. Oke. RB-nya besar Le, R besar B besar. Keputusan. Lah ya, surat keputusan kan bukan surat. Berarti tidak ada suratnya ya, berdasarkan keputusan ya. Oke, keputusan Menpan RB nomor 347 34 tentang sebagaimana terlampir wis, kita lampiri ya. Oke. Berarti 347, 348, 349 tahun 2024 ya. Terus yang undang-undang taruh di atas saja. Ya, undang-undang HKD toh. Taruh di nomor 1 itu. Karena dia undang-undang. 1. Gini aja mengikuti proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita tolong BPKD aturannya yang ini tolong. Yang 30%. Kalimatnya ya. Ya undang-undang nomor 1 itu. Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Oh, hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tetap mengikuti proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wes. Nomor 2 coba tambahin dalam mengacu dalam mengalokasikan beban ya dalam mengalokasikan beban kerja, beban gaji, beban biaya belanja pegawai dalam mengalokasikan disesuaikan dengan undang-undang HKD. Ya, atau peraturan daerah memastikan tidak ada pemusnahan. Minta tolong dari BPKD tolong dibuatkan kalimat. Ibro sambil menunggu yang teman-teman BPKD membuatkan kalimat. Yang nomor 1 untuk yang tahap 1 belum masuk Pak ya, dimasukkan juga yang 100 berapa 30 orang. Ya. Iya yang masuk database. Ya, ini kan yang non database. Bapak izin Pak, mohon izin, kami khawatir ada rekan-rekan yang tidak terakomodir di angka 1 gitu Pak Nge. 1596 itu kan adalah angka SPTJM selain database. Perlu ditambahkan 130 yang di database karena khawatir yang di database itu ada yang nggak keterima Pak. Lalu mohon izin juga di Simpek kami ada 6 orang Pak
yang tidak masuk SPTJM pada saat 2022. Jadi kalau kami boleh sampaikan, di Simpek sekarang real time data non ASN adalah 2044 Pak. Begitu. Oh banyak kok 2044. Nggih. Dengan blood. Nggih. Berarti 1726 ditambah 312 berapa? Jadi Berarti 2 orang nggak masuk. 1726 ditambah 312 ditambah 6 lagi Pak. 6 lagi itu yang nggak ada di SPTJM. Karena waktu 2022 itu nggak masuk kriteria untuk masuk pendataan, begitu Pak. Lah kan berarti otomatis dia juga tidak masuk sekarang toh. Masih memang, aktif Pak sekarang, enggak, orangnya maksudnya ada. yang bersangkutan memang tidak memenuhi kualifikasi pendataan. Nggih, tapi orangnya ada Pak, aktif dan masih bekerja. Kami khawatir yang bersangkutan tidak terakomodir Pak. Begitu, mohon izin. Enggak, maksudnya posisi itu kan secara regulasi yang bersangkutan itu tidak memenuhi kualifikasi pendataan database. Kan begitu. Apakah tidak melanggar? Kalau ya kan iya toh, karena suratnya itu hanya untuk yang pendataan. Berarti dia kan dari masa kerja tidak masuk. Pada Ya. saat pendataan Pak. Lah iya, pada saat Jadi, tahun 2022 Oke. kan ada surat dari Menpan RB yang menyebutkan bahwa harus bekerja tertanggal 31 Desember itu 2021 bekerja selama 1 tahun, kan begitu Oke, bunyinya. betul, Berarti betul, pada Pak. waktu itu yang bersangkutan belum 1 tahun bekerja. Oke, jadi kalau boleh diibaratkan mohon izin 6 orang ini sama dengan BLUD Pak. BLUD kan waktu itu juga tidak masuk SPTJM, tidak masuk pendataan, tapi ada di Simpek kami. Mohon petunjuk Blood, Pak. Kok 498 blood itu sudah? Hah? Enggak di Blood peta. 312 Pak. 312 Bapak. Nanti 312 blood itu kan tetap bisa daftar toh di P3K penuh waktu 2, tahap 2. Termasuk yang 6 orang itu bisa enggak dia daftar nanti? Bisa Pak karena aktif di Simpek. Namun mohon petunjuk apakah juga dimasukkan di nomor 1? Karena kalau di nomor 1 itu dimasukkan totalnya menjadi 2044, Enggak. 1726. Oke lah. Posisinya yang 6 orang itu dia bisa daftar enggak di tahap 2? Bisa Pak, mohon izin. Bisa ya? Iya, Ya masukkan aja kalau bisa. ya. Ya, Masa kerjanya cukup enggak itu? cukup kalau sekarang akhirnya. Yang sekarang. Ya, kalau dihitung sekarang cukup. Tapi kan posisinya dia masuk ke dalam sini ataupun tidak masuk ke dalam sini, posisinya memang dia tetap bisa daftar di P3K penuh waktu, paruh waktu nanti di gelombang kedua. Tinggal kebijakan pemerintah daerah apakah dia mau meneruskan. Kalau karena memang bunyinya adalah dapat dipertimbangkan, berarti kita tinggal apakah semuanya menjadi diakomodir apa enggak, kira-kira begitu kan ya? Oke, biar datanya klop Pak. Darah mah. Iya ya. Iya sudah, bukan anu aja. Iya sudah. Ya. Udah ada salahnya membantu orang itu masuk surga kita nanti. Pak Ya masuk. Ketua. Iya Pak, saya Ini tergantung saya Bu Sekda. sudah, iya. Enggak kaitan dengan sisa 6 orang itu Bu Sekda. Bagaimana kebijakan Bu Sekda? Ya tadi kan kembali lagi kita kan mau membantu tadi katanya. Monggo. Ini Pak, maksud saya begini, ini Kabag Hukum sudah saya datangkan, saya bantu Untuk menyusun, mengoreksi. Betul, ya mengoreksi terima ini. kasih. Ya Pak, anu dulu, 6 ini gimana ini? Ini Bu Sekda, jadi begini Bu Sekda. Ada 6 orang ketika tanggal 31 September 2022 yang lalu yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi pendataan tahun 2022. Karena apa? Karena masa kerja yang bersangkutan 2 tahun, belum 2 tahun begitu ya BKD ya? Betul Pak. Oke. Tetapi hari ini ketika nanti di tahap 2 yang bersangkutan juga dapat mendaftar di P3K. Iya kan? Kalau pada akhirnya nanti
ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan, maka tinggal apakah kita tambahi 1726 plus 6 atau tidak. Ya apa teman-teman, mungkin ada pandangan? Sebentar, BKP SDM apakah ini juga termasuk yang dari DKUP yang dulu dari DAK non fisik ya? Termasuk? Iya. Sudah yang 17 bulan. Ya apa? Itu sudah 17 bulan. Oh ya sudah. Bisa ya. Yang 6 bisa ya. Bisa Pak si Bro. Oke, sudah. Tambah ya. Termasuk yang 130. Ya, non database ya. Betul Pak, biar klop. Kalau yang database kan memang sudah diakomodir toh di dalam Permen 347 kan sebenarnya. Tapi kita biar sinkronkan datanya aja ada apa ya, masukkan ya. Oke, 130 ya. Iya, 130 database. Ya. Hah? Kan begitu Pak Rosi ya? Ya biar tambah jelas juga lah. Ya. Biar tambah jelas. Sudah. Ya apa? Ada koreksi dari bagian hukum? Nomor 1, mic-nya. Bentar Pak, dari BPKD sudah. Coba di kalimatnya sekalian nomor 2. Oke. Mungkin untuk yang nomor 2 Pak, mengalokasikan belanja pegawai berpedoman sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini untuk jaga-jaga kalau undang-undang HKPD nanti dirubah Pak, sehingga kita fleksibel di situ. Diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. ...130 ya, masuk kali. Pegawai non ASN Blue, memastikan untuk pegawai non ASN database 130, non ASN non database. Ya, non database. Memastikan untuk pegawai non ASN database berapa? Kita 130 fix ya. Database-nya 130. Oke. Oke Pak, sisanya segitu. Dengan segitu. 100. Sisanya 130. Ini apa? Sudah Pak Denny. Poin 1 itu Pak Denny. Ya. Ini ditandatangani sekarang ini Bu Sekda ya. Ya.